小姐被仙门带走前，前辈，您可是我家小姐的师傅。师傅，是寒池牢已经有半年多了。Halo pecinta Donghua, bertemu lagi dengan Donghua Gallery. Kali ini Donghua Gallery akan merangkum alur cerita Donghua Agen The Sky Supreme. Bagaimana kelanjutan kisah Tanjun, si dewa fuckboy, untuk menuntut balas ke dewa-dewa pengkhianat. Sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat menonton. Tanjun pun menyuruh semua murid tukang untuk berdiri dan bilang kalau kedatangannya hanya untuk mengunjungi makam Tanjun, sang jenius di divisi Vil. Para murid tukang pun menjawab, makam senior Tan ada di puncak Gunung Changlin dan pembunuhnya belum ditemukan. Tanjun segera menjawab, seberapa liciknya pembunuh itu akan segera ditemukan. Dan Tanjun pun memberikan senjata kepada murid tukang untuk berjaga-jaga. Dan sesegera mungkin dia pergi ke makam. Setelah sampai di makam, tiba-tiba ada Byaken Sen yang menyampiri Tanjun. Byaken Sen pun bertanya, apakah Tuan gurunya nona saya? Tanjun pun menjawab, ya, aku adalah gurunya San Subing. Byaken Sen pun langsung bersujud dan berkata, Tuan, tolonglah nona saya. Berdirilah, apa yang terjadi dengan muridku San Subing? Byaken Sen berkata, apakah benar Tuan yang memurnikan pil pembangkit jiwa setahun yang lalu? Setelah meminum obat itu, ketua Tan dari gerbang suci telah sembuh dan pulih dari komanya. Tapi setelah 6 bulan dan meminum pil ke-6, ketua Tang kembali koma dan terluka lebih parah. Dan 3 jiwa abadinya menjadi rusak. Dan pil kebangkitan jiwa dianggap menjadi racun. Dan sekarang ketua Tang telah koma selama 9 bulan. Jika ketua Tang menjadi mati, nona Sang Subing akan ikut dikubur secara hidup-hidup bersama karena dianggap meracuni ketua Tang. Seketika Tanjun pun sangatlah marah mendengar semua cerita dari Byaken Sen. Dan Tanjun bertanya, bagaimana keadaannya San Subing sekarang? Byaken Sen menjawab, nona sudah dihukum selama setengah tahun di penjara kolam dingin dan dihukum cambuk sampai berdarah dan sangat mengenaskan. Tanjun pun berteriak, separah itukah? Siapa yang berani memukulinya? Byaken Sen pun menjawab, aku tidak tahu. Saat nona saya tanya, dia cuma berkata, guru, guru, dan guru. Nona hampir seperti orang gila. Seketika Tanjun membayangkan wajah manis dan manjanya saat bersamanya dan berubah menjadi mengenaskan, menyakitkan, dan sangat tersiksa. Dan memanggil, guru, 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 tolonglah muridmu ini. Byaken Sen pun memohon, senior, tolong bantulah nona saya. Tanjun pun bergegas pergi untuk menolong muridnya. Sambil berpikir bagaimana caranya untuk dia menolong Sang Subing. Karena ketua pada gerbang peri semuanya pada ranah jiwa ilahi.
Tentu jubah kura-kuraku tidak berguna di depan mata mereka dan akan ketahuan penyamaranku. Dan sepertinya aku butuh bantuan Ketua De. Dan akhirnya Tanjun pergi ke tempat lelang Wang Fu untuk bertemu dengan Tuan De. Ketika sampai di tempat lelang Wang Fu, dia disambut oleh wanita dan dipertemukan oleh Ketua De. Ketua De pun langsung menyuruh Tanjun untuk masuk. Oh, ternyata gurunya San Subing, silakan masuk. Aku sudah lama menunggumu. Ketua De, aku butuh bantuanmu. Aku sangat buru-buru mencarimu hari ini. Ketua De lalu berkata, kalau bisa aku bantu, aku akan membantu ketua. Tapi sebelumnya aku ingin memberitahu pada ketua kalau atribut 11 yang ketua inginkan sudah saya temukan dan akan saya kasihkan ketua. Tanjun pun menjawab, bagus, tapi aku masih perlu bantuanmu. Sepertinya ketua sangat terburu-buru. Apa yang bisa saya bantu? Adegan beralih ke Biaken Sen. Biaken Sen yang sedang memandangi makam Tanyun sambil berkata, bahkan Guru Nona San Subing datang untuk mengunjungi makammu. Tanyun, murid kesayanganku. Kembali ke Tanjun yang menjawab, aku harus cepat-cepat pergi ke gerbang peri untuk menyelamatkan muridku San Subing. Ketua De pun berkata, aku juga ingin sekali menyelamatkan gadis Sen, tapi itu dari divisi sipil. Aku tidak bisa ikut campur. Tanjun pun menjawab, tidak perlu, aku bisa menyelamatkan Sen sendiri. Cuman saat ini aku sedang terluka dan aku harus menyembunyikan jati diriku. Aku cuman perlu jubah kura-kura yang lebih tinggi yang bisa untuk mengelabuhi ranah jiwa ilahi di gerbang peri. Apakah Tuan De punya? Tuan De menjawab, Tuan, itu sangatlah mudah bagiku. Tuan De pun segera memanggil bawahannya untuk segera mengambilkan jubah kura-kura yang lebih tinggi untuk bisa menyembunyikan ranah jiwa ilahi. Tanjun pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua De dan meminta untuk Tuan De menemani Tanjun pergi ke gerbang peri karena Tuan De adalah bawahan langsung dari ketua sekte. Tuan De pun menjawab, aku bisa menemanimu. Tapi apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan De. Dan film pun bersambung. Terima kasih yang sudah nonton dan juga yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.